Baik, selamat siang semuanya. Sekali lagi, monitor. Suara saya terdengar ya? Baik. Oke, Rima memonitor? Iya, Pak. Ya, oke. Tolong kalau terputus atau suara saya tidak jelas ya, diberi feedback saya. Recording in progress. Ya, direkam. Oke, terima kasih. Ini teman-teman sudah menyalakan video. Terima kasih. Di awal kita bertatap mukanya lewat layar gitu ya. Saya ingin lihat wajahnya masih tetap semangat gitu ya. Ada yang sudah mendapat eh, berkas ujiannya, tanda kutip ya. Sekarang berkas itu soft copy gitu ya, lewat Teams. Kembali semua bisa dijumlahkan nilainya. Saya belum melihat rekapnya, tapi ada 20 orang yang belum tertahan. Mohon maaf, banyak interupsi dan saya berkomitmen tentunya menuntaskan minggu ini. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya, walaupun ada kegiatan lain yang juga harus dilakukan minggu ini. Baik, saya akan mulai kuliah. Boleh off videonya sekarang ya. 13.2 ini setelah saya baca lebih cermat begitu dan juga mempertimbangkan waktu dan uh, konteks kuliah analisis real lanjut ini, saya putuskan untuk menyampaikan rangkumannya saja. Nah, soal latihan nanti tetap ada, itu soal yang basic ya. Jadi Anda saya uh, harapkan bisa mengerjakannya. Um, Topiknya kurva dan permukaan. Sebetulnya ini dua hal yang ya satu kesatuan. Jadi kalau secara umum istilah generiknya ya mungkin eh, permukaan kalau dimensinya lebih dari atau sama dengan dua. Tapi kalau dimensinya satu ya kita sebut kurva gitu ya. Jadi yang permukaan ini mewakili dimensi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Begitu. Jadi eh, objek kita di sini adalah himpunan di Rn, tetapi bukan himpunan sembarang, ya kurva dan permukaan itu gitu ya. Nah, um, secara umum belum tentu selalu bisa dilakukan gitu ya. Kita memiliki setidaknya 3 alternatif itu untuk menggambarkan. Kannya di sini saya garis bawahi karena kalau tanpa kan itu jadi menggambar gitu ya. Kalau menggambar ya hasilnya gambar. Kalau menggambarkan itu hasilnya bukan gambar ya, tapi uraian ya, deskripsi. Makanya cuman kata mendeskripsikan ini kan selain ini serapan ya agak panjang nulisnya. Tapi ya saya harus memberikan sinonimnya di situ ya, mendeskripsikan. Tiga alternatif itu yang pertama adalah secara parametrik, yaitu sebagai peta dari suatu fungsi G dari U ke Rn dengan U-nya subset di Rm, himpunan buka. Dan A-nya nanti menjadi peta dari U itu. Jadi bayangkan A-nya uh, ini sebagai contoh gitu ya. Mohon maaf warna merah nih belum saya ganti. Sebagai contoh A-nya setengah lingkaran atas gitu ya, tanpa titik ujungnya gitu ya. Jadi maksudnya
terbuka gitu. Setengah lingkaran seperti itu. Ya. Nah, kalau cara parametrik ya si A itu bisa dinyatakan sebagai peta dari fungsi vektor yang memetakan T ke pasangan cos T dan sin T dengan T-nya. Nah, itu sebabnya tadi kita hanya berbicara setengah lingkaran atas tanpa titik ujung, karena di sini ada ketentuan U-nya buka gitu ya. Secara umum ya persamaan parametrik tidak menuntut U-nya buka, tapi dalam konteks kita yang kita bicarakan adalah fungsi dengan domain himpunan buka begitu ya. Yang kedua secara implisit yaitu sebagai himpunan solusi dari suatu persamaan atau sistem persamaan. Kalau contoh di atas ya fx-nya di sini ya x kuadrat tambah y kuadrat min 1 gitu ya. Tapi x-nya ini x-nya jadi x, y sebetulnya ya. Jadi lebih tepatnya mungkin saya tuliskan himpunan x, y anggota R2 bagian atas gitu ya. Seperti itu. Artinya setengah bidang atas gitu. R2 plus itu setengah bidang atas. Ya, X-nya tertentu di sini. Ini X-nya di sini bukan bukan di seluruh Rn gitu ya. Jadi batasi dahulu gitu ya. Bisa juga batasnya ini bisa juga dimunculkan sebelah kanan, tapi kalau ya kita inginnya hanya persamaannya saja, maka tempat tinggalnya si X itu dituliskan di sebelah kiri gitu ya. Tempat tinggal, habitat atau domain gitu ya. Nah, yang ketiga bukan secara ini salah. Sebagai, mungkin saya escape dulu. Sebagai, langsung ini sebagai ya. Sebagai gitu. Suatu grafik dari sebuah fungsi. Nah, dalam hal ini kita menuliskan X dan mohon maaf, suka nggak lancar. Ini nggak bisa erase. Yang tadi udah nggak bisa dihapus karena saya sudah sempat save. Mohon maaf ya. Dalam hal ini kita menuliskan X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Jadi kita domainnya kan Rn ya. Sebagai dua kelompok T dan S. T-nya terdiri dari M komponen, S-nya terdiri dari K komponen. Dengan M tambah K sama dengan N. Dan kemudian meninjau fungsi F dari Rm ke Rk. Lalu A-nya itu menjadi pasangan T dan S. Dengan S sama dengan Ft. Ya kalau fungsinya satu peubah aja, yang namanya grafik itu kan plot dari X, Y. Nah, Y-nya itu sama dengan Fx kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi contoh yang setengah lingkaran tadi kan, bentar nih warnanya masih merah lagi. Kembali ke merah lagi. Yang setengah lingkaran tadi kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, Y-nya positif. Nah, di sini kita bisa pisahkan X, Y itu menjadi ya Y dan X. Y-nya sebagai fungsi dari X. Dan fungsinya adalah 1 min X kuadrat gitu ya. Dari min 1 sampai 1 gitu. Oke, 3 cara ini lazim dan ini yang nantinya dipilih salah satu yang efektif atau yang tepat ya. Mungkin lebih
lebih tepat pakai kata tepat atau nyaman gitu ya, yang convenient. Nah, kita tertarik dengan kurva atau permukaan yang mulus. Itulah sebabnya tadi ada U buka, karena U di situ nantinya mungkin cuma suatu lingkungan kecil saja di sekitar suatu titik yang ditentukan gitu ya. Seperti itu. Lalu semua fungsi yang terlibat dalam deskripsi A, misalnya F pada cara ketiga tadi, diinginkan merupakan fungsi yang mempunyai turunan dan turunannya kontinu. Cukup C1 aja, nggak perlu C infinity. Enggak. Jadi hanya punya turunan pertama dan turunan pertamanya kontinu. Jadi mulusnya di sini sebetulnya ya ada derajatnya mulus itu ya. Jadi di sini makanya saya pakai tanda kutip, bahasa smooth itu ya C1 cukup gitu ya. Jadi kalau C infinity ya smooth dengan orde tak terhingga gitu ya. Gitu. Ya, soalnya beberapa orang nyebut mulus untuk C infinity. Ya, betul. Kita terbatas juga sih ya. Kalau notasi ya C1, CK, C infinity gitu ya. Jadi mulus tuh ada derajatnya sebetulnya. Gitu. Jadi C infinity lebih tepat infinitely differentiable saja gitu ya. Itu very 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 smooth. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Makanya eh, dipertegas di sini ya. Jadi dipertegas di sini. Secara intuitif, permukaan berdimensi M yang mulus adalah suatu himpunan yang mempunyai ruang singgung berdimensi M di setiap titik. Jadi punya kalau dimensinya 3 punya bidang singgung gitu. Jadi bidang singgung hanya perlu turunan aja ya. Jadi turunannya diharapkan kontinu, itu tambahannya gitu ya, supaya ada beberapa hal yang bisa dilakukan lebih lanjut. Penaksirannya jadi lebih bagus kalau turunannya juga kontinu gitu ya. Nah, jadi istilah ruang singgung kalau M-nya 2 ya bidang singgung gitu ya. Begitu. Nah, sayangnya ada ambiguitas bagaimana kita harus mendefinisikan ruang singgung di suatu titik. Sebetulnya sih nggak heboh-heboh amat juga gitu ya. Kalau kita punya permukaan bidang singgung tuh yang sering kita ilustrasikan kan seperti itu. Nah, itu tuh yang kedua yang dipakai. Ya. Nah, tapi di buku ini kita pakai versi 1. Versi 1 itu apa? Subruang vektor yang melalui titik asal dan menyinggung A di X. Sebentar. Jadi, kalau nolnya itu di sini, sementara ini X bar, titik X bar. Titik X bar itu gitu ya. Salah. X bar itu, ya, X bar di situ ya. Menyinggung A di X tuh maksudnya di X bar tuh di ruang singgung di suatu titik itu ya seperti ini. Nah, konfirmasinya di sini ruang singgung 2 sama dengan ruang singgung 1 yang digeser sejauh X sehingga menyinggung A. Saya masih nggak kebayang bedanya. Iya, masih nggak kebayang saya juga. Sebentar. Kalau ini kan gini, kalau digeser ya jadinya nggak menyinggung gitu ya.
Bentar, saya mikir dulu bentar ya. Kalau penjelasan di bawahnya jelas, tapi definisi satu itu sepertinya konflik. Subruang vektor yang melalui titik asal dan menyinggung A di X bar. Sebentar saya cek ke buku. Oke. Saya salah menerjemahkan. Anda udah tahu yang dimaksud? Anda udah tahu yang dimaksud? Saya udah tahu sekarang. Jadi di sini subruang vektor yang baik, saya ulangi ya. Sayangnya ada ambiguitas bagaimana kita harus mendefinisikan ruang singgung di suatu titik X. Apakah sebagai subruang vektor yang bukan, ini tentu saja subruang vektor arah ya. Langsung aja kalau subruang kan melalui titik asal tentunya ya. Yang menyinggung A di X bar. Oke, mudah-mudahan Vale kebayang sekarang. Maksud saya gini, ini titiknya ya, Fawas kelihatan merah, warna merah ya. Jadi vektor arah tuh bayangkan turunan berarah itu loh ya. Dalam arah ini itu vektor singgungnya, ya kan? Kita catat itu. Gitu ya Fawas ya. Dalam arah sini ada juga vektor singgungnya, kita catat gitu ya. Itu Vale, kebayang sekarang Vale. Dalam Jadi, arah itu, oke, itu vektor singgungnya, itu kita catat. Nah, kalau dihimpun semua akan membentuk subruang, gitu ya. Begitu. iya. Tapi maksudnya melalui. Enggak, udah saya hapus. Kalau subruang Oh, oke, otomatis melalui nol kan. oke. Subruang yang anggotanya adalah vektor-vektor arah gitu loh. Oke. Ya. Makanya saya gambarnya seperti itu. Nah, kalau yang kedua subruang afin, jadi bukan nggak harus melalui 0,0 kecuali memang titik singgungnya memang 0,0 itu sendiri. Oke, mohon maaf atas waktu yang terbuang tadi. Di buku ini dipakai versi 1. Ya. Nah, ini contohnya yang pertama lingkaran satuan sudah saya jelaskan tadi. Tetapi contoh di sini contoh yang menggambarkan kerumitannya. Kita tengok lingkaran satuan. Kita bisa mendefinisikannya secara parametrik sebagai peta dari fungsi G itu. Itu kita pelajari di kuliah kalkulus peubah banyak atau kalkulus lanjut atau bahkan di mata kuliah kalkulus tahun pertama. Tetapi masalahnya kita tidak dapat menemukan selang buka. Yang ada ini, selang setengah buka. Tentunya kemudian kita bisa mengcover ini dengan 2 potongan kurva, 2 patches gitu ya. Patches ini nanti lebih umum untuk permukaan ya. Seperti atlas peta bumi kita ini kan juga mengalami masalah itu gitu ya. Jadi yang dimaksud 2 patches tadi, yang satu tanpa lingkaran, bukan, tanpa titik 1,0, jadi itu peta dari himpunan buka. Yang satu lagi, jadi ini yang pertama, yang kedua itu untuk mengcover titik 1,0 itu.
Nah, lalu kalau pakai cara 3, kita bisa menyatakan ini atau itu gitu ya. Cara 2 udah saya jelaskan tadi. Lalu ini contoh berikutnya. Ini ada masalah lagi. Ingat di sini contoh-contoh ini untuk memperlihatkan kerumitan yang sedang atau yang akan dihadapi. Yang memotivasi nanti konsep immersion dan embedding yang akan kita bahas hari ini. Jadi contoh kedua, persamaannya Y pangkat 3 min X kuadrat sama dengan 0. Atau kalau dinyatakan secara eksplisit itu. Kalau digambar seperti ini. Ya, ada istilahnya ada cusp, ya, lekukan gitu ya. Nah, secara parametrik baik-baik saja ini. Baik-baik saja ini. Tapi yang baik-baik saja ini justru bahaya gitu ya. Maksudnya tidak memberi sinyal adanya bahaya itu karena fungsinya T pangkat 3 mulus, T kuadrat juga mulus. Sebetulnya ada cusp. Kok nggak kelihatan di situ? Oh, cusp itu terjadi di titik di mana ini sama dengan ini nih bahayanya. Kalau turunannya 0, 0 yang di ruas kanan itu 0 di R2, 0 faktor 0 gitu, itu bahaya tuh. Tapi apa selalu begitu? Nggak tahu juga gitu ya. Nggak selalu juga. Ya, ini yang dijelaskan tadi. Jadi titik kasus ini di situ kan kalau dinyatakan dengan cara 3 eksplisit, di situ turunannya nggak ada. Tapi si parametrik tidak mendeteksi itu. Fungsi parametrik dan fungsi implisit, cara 1 dan cara 2 kayak baik-baik saja gitu ya. Bukan cara 3, maaf. Kecepatan. Contoh 3. Sekarang permukaan bola di ruang. Secara implisit kita punya persamaannya. Secara eksplisit ya kita harus tahu di sekitar titik mana yang sedang kita bahas. Teorema fungsi implisit yang sebelumnya kita bahas ada syaratnya gitu ya, di mana. Kalau di permukaan bola bagian atas tentu kita ambil yang plus. Khususnya ya kalau kita tengok yang Z ini ya, yang ketiga ini ya. Z sebagai fungsi dari X dan Y. Kalau di bagian bawah tentu kita ambil yang negatif. Nah, daripada itu mungkin kita pilih representasi parametrik. Ini koordinat bola ya. Pakai koordinat bola ini. Yaitu ini. Mungkin udah hafal. Ya. Jadi koordinat bola lah. Titik itu dinyatakan sebagai pertama diproyeksikan dulu ke sumbu X dan Y gitu ya. Maaf ini warnanya jadi belang. Theta itu seperti biasa yang dibentuk itu dan V-nya yang ini kalau nggak salah biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau si bola satuan tadi diiriskan dengan bidang XY, kita dapat lingkaran lagi. Tapi sekarang sebagai himpunan di R3.
Akibatnya nanti ada jadi sistem, ya. Sistem persamaan ini dan Z sama dengan 0. Jadi, ya udah biarkan warnanya biru dulu. Jadi kita punya F-nya ini sekarang fungsi dari R3 ke R2. Nah, mulai kan nambah komponen gitu ya. Kalau secara parameter mungkin itu. Secara eksplisit persamanya ini gitu ya. Atau mungkin yang itu. Tergantung variabel mana yang merupakan fungsi dari yang mana gitu ya. Kalau yang pertama ini Y dan Z sebagai fungsi dari X. Kalau yang kedua X dan Z sebagai fungsi dari Y. Nah, contoh kelima, kalau himpunan yang kita bahas cukup sederhana. Ini hanya himpunan titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, tapi impossible, tidak mungkin di sini kita mendeskripsikannya secara parametrik sebagai peta dari fungsi satu. Ya, begitu. Jadi nggak semudah itu objek yang sedang akan kita bahas ini, gitu ya. Nah, saya tidak akan terlalu mendalam di sini, tapi ingin memperkenalkan saja konsep immersion dan embedding yang terkait dengan kurva dan permukaan itu, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara secara parametrik, ini GT gitu. Bayangkan dia di Rn, tapi dalam gambar ini ya di R2 gitu. Secara umum ya di Rn. Rn atau Rm tadi ya? Rm tadi ya. Ya ini contoh kalau di R2 yang Y sama dengan X pangkat 2 per 3 itu tadi ya. Yang ada cusp di titik. Ini ada cusp. Bacanya susah tuh, cusp. Nah, untuk setiap T, kita punya vektor singgung. Nah, vektor singgung ini yang mau kita pakai untuk mendeskripsikan si kurva yang kita miliki gitu ya. Katakanlah diberikan secara parametrik. Kita mau mendeskripsikan kurvanya. Nah, ini sebetulnya masuk ke ranah kalau saya menyinggung kemarin di bab sekian yang kita lewati itu sebetulnya analisis Fourier itu. Tapi di buku ini dirangkum dalam satu bab. Ini juga masuk ke mata kuliah sebetulnya mungkin dulu di PGD atau bahas ini juga nggak, Pak Vale? PGD ada bahas surface patch sih, tapi seingat saya nggak sampai immersion embedding. Oke, ya kalau dilanjutkan tuh ya sampai yang seperti ini. Atau analisis manifold mungkin ya memang ya. Jadi konsep ini Nggak ada kuliah analisis manifold kan? Ya saya mohon maaf nggak cukup juga waktunya. Ini hanya pengenalan gitu. Jadi Anda kalau mau mempelajarinya ini ya paling tidak baca dulu bab ini dengan lengkap. Hanya itu tadi buku ini si penulisnya tuh naratif banget ya. Jadi ceritanya panjang lebar gitu. Kadang kita kehilangan poinnya juga gitu. Kalau nggak fokus. Jadi saya mencoba memberikan rangkumannya di sini. Nah, immersion saya terjemahkan ini nggak tahu tepat apa tidak ya. Jadi mungkin
saya harus eh, pakai tanda tanya dulu ini tepat nggak ini. Embedding sering rasanya diterjemahkan sebagai penyisipan. Immersion saya terjemahkan sebagai penyelipan aja. Jadi yang dimaksud tuh fungsi dari suatu himpunan buka di RM sedemikian sehingga turunannya itu mempunyai rank M di setiap titik gitu ya. Jadi full rank gitu ya. Jangan sampai eh, turunannya kan matriks ya n kali m ya. Jangan sampai ranknya tidak full gitu ya. Nah, embedding itu immersion dengan dua sifat tambahan. Yang pertama, fungsi G tadi harus satu-satu. Yang kedua, karena satu-satu jadi punya inverse, inverse-nya harus continue. Begitu. Ini azan sudah berbunyi. Saya tayangkan ini, Anda coba baca, saya menjelaskan setelah azan ya. Baik, saya lanjutkan ya. Anda sudah baca ini, udah paham maksudnya? Fawas? Fawas? Iya, Pak. Gimana? Sudah paham definisinya? Eh, Kebayang lah. Atau tahu mungkin yang dibahas ini apa? Oke. mungkin boleh ya, jelaskan, Pak, boleh. Ya, ini saya harus memberi contoh ya. Contohnya, ini saya nulis sorry, ini suka gitu kalau udah didiamkan. Jadi contoh atau Recording in progress. oke, Rima rekam lagi. Jadi ini untuk ilustrasi M-nya 2, N-nya 3. Oke. Bayangkan kita punya permukaan. Permukaan ini M2 ini, gitu ya. Kok merah lagi ya? Duh. Ya udah. Nah, tapi dia di ruang. Oke. Kalau saya punya titik di sini untuk setiap Y di MM, jadi di M2, terdapat suatu lingkungan. Jadi bayangkan ada lingkungan di sekitar titik itu sedemikian sehingga, sebelum sedemikian sehingga, dan embedding G yang memetakan U ke Rn dengan U buka di Rm. Nah, Rm-nya dalam hal ini R2. Jadi ada suatu himpunan U di R2. Ya, bayangkan nih R2. M2 ini di R3 ya. Nah, di R2 ada U. U-nya bayangkan seperti itu. Ini U. Yang kemudian dipetakan oleh G ke sana. Gitu. Dan GU-nya tadi V iris M2 gitu ya. Jadi ya kalau si V-nya itu keluar dari M2 ya diiriskan nanti ya. Jadi V-nya bayangkan V-nya bidang singgung ya. Bayangkan V-nya bidang singgung. Gitu. Mungkin nggak juga, nggak harus juga. Di sini lingkungan aja yang nanti kalau bidang singgung diiriskan nanti hasilnya cuma titik ya. Di sini suatu lingkungan dari Y mungkin irisannya cukup banyak dengan si M2 itu gitu ya, tapi V agak bebas. Jadi boleh saja kemudian lepas landas dari M2. Bayangannya seperti itu, Fawas. Paling tidak Anda punya bayangan sekarang ya. Nah, jadi yang kita bahas, makanya kenapa pakai huruf M, Vale? Yang mana? Yang M kapital ini? Merefer ke manifold. Manifold gitu ya. Jadi M kecilnya dimensinya kan. Jadi
permukaan bola itu manifold berdimensi 2 sebetulnya. Dia ada di R3, tapi dia tuh objek berdimensi 2 gitu loh maksudnya. Ya, Fawas ya. Kayak lingkaran, itu dia objek di R2, tapi dia tuh sebetulnya manifold berdimensi 1 gitu ya, Fawas ya. Oh ya, baik Pak. Jadi yang sedang kita bahas tuh mencari G-nya gitu ya nanti. Sedemikian sehingga kita bisa meyakinkan diri kita bahwa oh ya yang kita bahas itu sebetulnya peta dari suatu interval artinya objek berdimensi 1 gitu ya. Oh ya yang kita bahas ini peta dari suatu katakanlah cakram lingkaran. Berarti dia tuh sebetulnya objek berdimensi 2 gitu. Cuma kita nggak bisa dapat, kita nggak selalu beruntung dapat pemetaan yang langsung memetakan seluruh misalnya persegi atau R2 bahkan ke M2 itu gitu ya. Yang bisa kita lakukan di sini selalu lokal gitu ya. Makanya patches itu gitu. Nanti di titik yang lain itu ada U yang lain lagi gitu loh, awas. Ya, begitu. Nah, kalau digabungkan itu kita seperti menjahit potongan-potongan kain jadi selembar kain besar gitu. Seperti itu kan peta bumi kita itu gitu ya, gitu. Idenya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu M dibacanya M besar, M kecil atau M sub M ini disebut kelas CK. Jadi si manifold itu kelas CK kalau embeddingnya itu adalah, jadi si G-nya itu kelas CK juga gitu ya. Each of the embeddings. Jadi karena ini untuk setiap Y ada sebuah embedding. Jadi sekarang kalau dikumpulkan embeddingnya itu jadi pakai S itu plural. Nah, masing-masing embeddingnya itu CK gitu ya. Begitu. Nah, teorema 13.2.1, kalau G-nya itu merupakan immersion, jadi ini mundur ke belakang, nggak harus embedding, maka untuk setiap X bar di U terdapat lingkungan U bar di sekitar X bar. Saya baca bar aja ya, sebetulnya itu tilde. Sedemikian sehingga G11 dan G artinya terdapat embedding gitu ya. Maaf, belum embedding. Belum embedding, ini hampir embedding ya. Karena untuk embedding si inverse-nya itu harus continue. Di sini baru G-nya C1 gitu ya. Apakah inverse-nya nanti continue belum tahu. Disitulah nanti peran kalkulus diferensial peubah banyaknya. Saya nggak akan bahas buktinya, teman-teman. Ini saya akan beri contoh lagi terkait teorema tadi. Jadi, Tadi definisi immersion apa ya, Pak? aduh, mau baca lagi, Vale. Kita udah di sini sekarang. Nih, Oh, yang ini. punya rank full si G-nya ya. Ranknya sama dengan si M-nya. Jadi kalau M-nya sama dengan 2, jadi ranknya 2 gitu ya. Kalau di sini M-nya 1, jadi ranknya 1. Tapi ini ada 2 komponen gitu ya. Jadi ya ya, ranknya 1 karena ini nggak mungkin ranknya 2 matriks kolom ya, ranknya 1 pasti. Nah, kalau ranknya 1 nih nggak boleh vektor 0,0 gitu loh, Vale, ya. Jadi si immersion ini terpenuhi, kemudian petanya kita tahu lingkaran satuan. Lalu karena dari sini kita dapat
X sebagai fungsi dari Y karena ini teorema fungsi implisit. Ya, asal tetanya tidak sama dengan berapa tuh, gitu ya. Gitu. Cos theta tidak sama dengan 0, jadi Y-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Berarti tetanya di sini ya tergantung ini teta itu bisa dari 0 sampai pi atau berapa tergantung potongan kurva yang mana. Itu X sebagai fungsi dari Y dan sebaliknya juga Y sebagai fungsi dari X. Di sini sin theta nggak boleh 0. Jadi ya bayangkan theta sama 0 itu titik 1,0 gitu ya. Di situ tidak akan punya inverse kalau teorema fungsi inverse gitu ya. Tapi kalau di sini ya cara ketiga kalau kita ingin menyatakan Y sebagai fungsi eksplisit itu ya nggak bisa gitu ya. Tapi si parametriknya oke gitu. Jadi di antara cara 1, cara 2, cara 3 tuh kadang kita hanya bisa atau yang lebih nyaman tadi, yang lebih appropriate gitu, bukan convenient sih, cara parametrik gitu ya, seperti itu. Nah, contoh yang lebih rumit untuk dimensi yang lebih tinggi, bukan lebih rumit lah ya, rumit itu tergantung, jadi itu ada di buku ya. Kebetulan nih waktunya sudah habis, saya hanya melanjutkan contoh yang dimensi rendah ini. Jadi demikian seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa juga dapatkan theta dalam X dan kemudian kalau dilanjutkan kita dapat Y sama dengan begitu. Nah, ini memberi contoh yang Y sama dengan plus minus akar 1 min X kuadrat itu punya keterbatasan. Tapi kalau kita kombinasikan dengan info dari persamaan parametriknya, kita dapat persamaan ini yang ya mewakili plus atau minus gitu ya. Begitu. Jadi itu dua-duanya diwakili oleh itu. Saya kira itu teman-teman, saya panggil teman-teman Anda ya. Dua soal ini sebetulnya kalau boleh Anda ada waktu tambah nomor 3 gitu ya. Jadi ini saya nggak cukup aja ruangnya. Nomor 3 cuma melanjutkan dengan persamaan ruang singgungnya, bidang singgung atau garis singgung atau ruang singgung gitu ya. Gitu. Saya kira seperti itu untuk bab 13.2. 13.3 itu tentang metode Lagrange sebetulnya ya, di kalkulus banyak udah diperkenalkan untuk fungsi dimensi atau variabelnya 1, 2, atau 3. Nah, di buku ini ya lebih umum gitu, jadi fungsi dari Rm ke Rn. Jadi saya mungkin hanya akan merangkum juga, itu akan menjadi subbab terakhir yang kita bahas di kuliah ini. Dan sebagai gambaran soal yang ditanyakan ya kurang lebih soal-soal yang sudah diberikan sebagai soal latihan lah ya. Tidak akan buktikan barangkali ya. Mungkin verifikasi bidang singgungnya melalui
titik tertentu gitu ya. Jadi lebih ke arah masih komputasional juga. Oke, saya akhiri kuliahnya. Kalau ada pertanyaan hari Senin saja ya, kita bahas satu subbab dan 1 jam lagi untuk review, lalu hari Rabunya review lagi. Termasuk bisa membahas soal. Recording stopped. Oke, saya akhiri di sini.